Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js, di mana kita akan coba untuk pelajari mengenai pages lebih lanjut dan juga layouting. Nah, jadi di video sebelumnya itu kita sebetulnya sudah pernah ya untuk membuat pages ya. Jadi kita udah belajar bikin page di dalam Next.js App Router ini. Tapi ada satu konsep lagi, yaitu adalah layouts di dalam Next.js App Router. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita udah pernah pelajari juga di video sebelumnya bahwa page.js ya atau apapun itu extensionnya mau TS, mau TSX, yang penting namanya adalah page, nantinya adalah sebagai rute yang bisa kita akses secara publik. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ketika teman-teman melakukan instalasi Next.js, itu muncul satu file lagi di dalam folder app, namanya adalah layout.tsx. Nah, mungkin teman-teman masih ingat di Next.js Pages Router itu ada underscore app yang kemudian saya pecah lagi jadi dibungkus menggunakan app shell ya. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggunakan underscore app tersebut dan juga app shell-nya karena sudah dipisahkan secara langsung di file layout ya. Nah, jadi yang pertama kali diakses sebetulnya adalah si layout ini. Nah, baru di dalamnya masuk ke page yang lain gitu ya. Nah, gimana kalau kita coba misalkan di sini saya akan tambahkan div, terus saya di sini tulis hello world, div hello world. Kemudian kita cek ya di Next.js kita, saya refresh dulu. Oh, sorry. Ini ada div di dalam HTML, harusnya di dalam body-nya ya, bukan di dalam HTML-nya. Kalau di dalam HTML-nya ya pasti error gitu ya. Nah, ini baru muncul. Jadi kalau saya buka di about/profile, dia muncul karena dibuka secara global gitu ya. Kemudian kalau saya masuk ke localhost 3000 juga muncul hello world ya di sini gitu ya. Nah, baru nanti akan mengakses children-nya. Nah, children ini tergantung dari page yang kita buka gitu ya, routing mana yang kita buka. Kalau routing utama berarti nanti yang akan dieksekusi adalah yang ini. Tapi kalau kita buka yang tadi, profile, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Gitu. Jadi itu ya, kalau kita mau mungkin menyamakan underscore app.tsx ya dengan layout ini gitu untuk filenya. Nah, kemudian kalau kita buka lagi ya, kita cek di sini katanya layout adalah UI yang mana di-share di antara multiple pages. Jadi nanti layout ini bisa diakses oleh multiple pages. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam navigation katanya layouts itu biasanya berisi state, remain interaktif, dan juga tidak melakukan re-render. Dan layouts itu bisa kita nested ya, artinya kita bisa bikin layout bersarang. Nah, kita coba untuk layout bersarang itu kayak gimana. Nah, ini kan ada hello world ya, saya hapus dulu. Mungkin saya akan coba ya, untuk si navbar ini saya akan pindahkan dulu ke luar ya, ke dalam app ini. Saya move, kemudian di dalam layout kita panggil navbar ya. Jangan lupa import. Oke, di dalam pages kita hapus dulu yang ini, mungkin saya ubah jadi profile page ya. Oh, sorry, harusnya kita bungkus ke dalam H1 ya, biar tetap rapih. Oke, kita cek sekarang harusnya sudah ada ya, navbar. Nah, gimana kalau kita coba sedikit otak-atik dulu untuk CSS-nya ya. Ini untuk background-nya biar nggak hitam ya. Kita coba ubah jadi warna putih. Nah, ini mungkin saya akan hapus aja ya untuk root filenya. Nah, sudah jadi putih ya. Kita coba untuk berikan styling sedikit untuk navbarnya ya. Di sini mungkin saya berikan kelas name flex gitu ya. Oke, kita tambahkan misalkan di sini BG Gray 800 atau ini biar makin bagus ya, kita ubah aja jadi nav gitu ya. Nah, seperti ini. Mungkin teksnya kita ubah yang ini class names text white. Nah, seperti ini mungkin saya akan berikan padding ya, PY5 untuk atas bawah. Oh, terlalu jauh ternyata PY2 ya. Oke. Kemudian di sini saya berikan PX5. Nah, cukup ya. Jadi sekarang punya paddingnya. Kemudian di sini mungkin saya akan coba bikin sebuah UL ya, yang punya class names. Di sini saya bikin flex. Kemudian di dalamnya ada LI, home, about, dan profile. Tapi untuk LI ini nantinya
kita akan coba tambahkan kelas juga ya. Misalkan di sini MR6 ya, jaraknya kita cek dulu. Nah, ini sudah ada ya. Kita coba untuk tarik juga yang lainnya sama, berikan MR6. Ini biar cepat aja gitu ya. Atau mungkin terlalu jauh ya, kita MR3. Ini mungkin kelihatan gede karena saya zoom ya. Nah, kalau sebetulnya kecil gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, saya zoom aja biar kelihatan ya. Kemudian di sini mungkin saya akan coba tambahkan text white ya. Atau kita coba warna lain, text blue 300 misalkan. Nah ya. Oke, kemudian yang ini juga sama, mungkin kita berikan text blue. Yang ini text blue juga. Kemudian UL-nya mau saya tambahkan margin left 5 ya. Nah, jadi sudah ada. Kemudian kita tambahkan di sini mungkin kursor pointer. Nah ya, jadi sudah bisa muncul pointernya. Seperti ini aja dulu gitu ya. Yang penting kita sudah punya navigasinya. Mungkin kita akan arahkan ya menggunakan next link ya. Ini mungkin saya bungkus ke dalam link. Ya, di dalam link mungkin saya akan coba tambahkan di sini href, berarti href-nya kita arahkan ke slash kalau home. Nah, jangan lupa import. Mungkin yang ini sama ya. Ini saya copy aja dulu. Ini saya hapus. Yang ini saya ubah ya jadi about, yang bawah jadi profile ya. Nah, sudah seperti ini ya. Kemudian kita tinggal arahkan href-nya yang ini ke slash about, yang ini ke slash about slash profile. Oke, kita cek sekarang kalau saya klik. Nah, sudah berpindah ya. Yang ini juga sudah berpindah. Oke, navigasinya sudah ya. Karena kalau untuk navigasi menggunakan Nextlink itu sama saja dengan yang ada di dalam Pages Router ya. Oke, nah sekarang kita belajar layoutingnya lagi. Nah, misalkan ketika saya masuk ke slash about, itu nanti saya maunya adalah ada sidebar gitu ya. Nah, gimana kalau kita coba sekarang? Berarti kita bikin di dalam about sebuah layout lagi gitu ya. Layout.tsx. Kemudian di sini saya akan export default function. Misalkan di sini about layout. About layout. Nah, di sini bukan H1 lagi ya. Tapi misalkan di sini saya berikan class name aja. Di sini mungkin saya tambahkan ya nav aja. Terus class name misalkan di sini fix ya. Left-nya saya berikan 0, top 0, Z10 misalkan ya, H min screen. Ini silahkan ikuti aja, ini basic Tailwind ya sebetulnya. W60, BG gray minus 80 ya. Nah, kemudian di dalamnya mungkin saya bikin div. Atau mau UL juga bisa langsung. Misalkan di sini saya samakan aja ya, ada LI, home, about, dan profile ya. Nah, ini sudah muncul. Gimana kalau kita tambahkan topnya? Mungkin saya tambahkan topnya jadi 100. Nah, sudah turun ya. Kita coba kalau top 72. Nah, ini jauh banget ya. Kita gunakan top 10 aja, cukup kayaknya. Penting nggak nabrak lagi ya. Nah, jadi dia sudah jadi sidebar ya. Kalau saya buka profile, nah ada juga. Tapi kalau saya buka home, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita bikin layouts di dalam folder about, ya artinya apa? Artinya kita akan gunakan layout ini untuk semua routing yang nantinya ada di dalam segmen about. Ya ini disebutnya segmen ya. Jadi nanti apapun gitu ya. Kalau misalkan depannya ada about gitu ya. Di sini kan ada about, terus di sini about slash profile, maka dia akan masuk ke sini. Ketika kita menggunakan layouting ya di dalam Next.js app router. Oke, ini biar kelihatan mungkin saya tambahkan class name text white ya. Nah, ya jadi kelihatan ya. Mungkin saya tambahkan juga sedikit padding ya. PX2, PY2. Oh, atau kita tambahkan jadi PX5.
PY5 juga ya. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya bisa juga kalau mau P5 gitu ya. Nah, sama aja. Nah, jadi ya ketika saya buka about, ada. Saya buka about profile, ada juga sidebarnya. Tapi kalau saya buka home, hilang. Ya, karena nanti yang ditampilkan hanya navbar aja ya. Karena layoutnya yang paling luar kan navbar ini ya, yang kita masukkan gitu ya. Jadi kita bisa layouting sesuai dengan routingnya. Nah, tapi ada satu lagi yang belum kita masukkan, yaitu adalah kita nggak ngelihat dari tadi ya. Kalau kita buka ke about, ini nggak ada kontennya gitu ya. Di mana sebenarnya? Kalau kita cek di konsolnya pun, saya zoom, nggak muncul gitu. Nah, berarti kita seharusnya di dalam layout ini, selain nav seperti ini, saya juga tambahkan satu lagi ya. Misalkan saya ini bungkus ke dalam fragment seperti ini ya. Nah, di sini baru saya tambahkan children gitu ya. Kita gunakan div, misalkan di sini children. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam layout pun sama. Di sini ada children ya, yang paling luar. Nah, ini sama. Kita juga harus masukkan dia children ya. Diambil dari mana? Dari props di sini ya. Itu adalah children, di mana tipenya adalah children, yaitu react.react node ya. Kita samakan aja. Di sini berarti react.react node. Nah, seperti ini ya. Kalau kita cek sekarang, saya refresh dulu. Nah, sekarang ada ya. Ada div, di dalamnya ada about page. Tapi ini nggak kelihatan karena sidebar-nya di sebelah kiri ya. Gimana kalau kita coba pindahkan dulu sidebar-nya ya. Yang ini mungkin jadi right 0 ya. Kita coba right 0. Nah ya, kelihatan sekarang ada kontennya. Kalau saya nggak masukin children di sini, ya saya refresh, hilang ya. Jadinya mau ngapain, cuman ngerender layout doang gitu ya. Tapi kita juga butuh render children-nya di sini. Baru kita coding di dalam si page ini gitu. Nah, di sini juga sama, kalau kita masuk ke profile, nah harusnya aman gitu ya. Tapi kalau saya coba ubah yang ini, nah hilang ya. Oke. Nah, ini misalkan seperti ini. Terus misalkan ya, di dalam profile, saya mau bikin layout lagi. Bisa nggak? Bisa ya. Saya bikin lagi layout.tsx gitu ya. Nah, ini mungkin hampir sama aja. Saya mungkin mau copy dulu ya. Dari yang layout di luar. Tapi mungkin saya nggak akan bikin nav seperti ini. Saya mau bikin di sini H1 aja ya. Misalkan di sini title gitu ya. Nah, sama dia harus ngerender children juga. Mungkin about layoutnya saya ubah jadi profile layout. Nah, sekarang kalau kita lihat di profile, ada title gitu ya. Kalau saya masuk ke about, nggak ada titlenya gitu ya. Karena si layout yang ada titlenya ini adanya di dalam folder profile. Jadi dia bisa di nested gitu ya. Tapi kalau kita mau gunakan, ya nggak bisa gitu. Kalau di luar dari foldernya gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk layout, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, di sini ada satu lagi konsep mengenai pages dan layouts di dalam Next App Router. Di sini katanya ada yang namanya templates. Nah, templates ini bisa dikatakan mirip dengan layout, tapi dia nggak kayak layout yang mana dia bisa digunakan di setiap rute dan juga bisa untuk memaintain state. Nah, templates ini dia akan membuat instance baru untuk setiap turunan di dalam navigation-nya. Nah, kita coba aja ya bikin di sini, misalkan di dalam app sebuah file namanya adalah templates.tsx ya. Oh, sorry, ini harusnya tidak menggunakan s ya, tapi template. Nah, di dalamnya mungkin saya akan coba kopikan dulu yang ini ya. Saya ekspor dulu. Nah, jadi sudah ada untuk template-nya. Baru di sini mungkin saya akan coba ya. Kita coba aja children, tapi sebelum children kita tambahkan misalkan di sini satu hello world ya. Kita coba aja. Kayak gimana nantinya? Kita buka. Nah, di dalam home ada hello world, di about ada, di profile juga ada. Nah, tapi dia
sifatnya tidak seperti layout katanya ya, yaitu adalah dia akan selalu membuat instance baru. Kalau misalkan di sini saya mungkin akan coba gunakan use state ya. Di sini misalkan const state. Ini misalkan aja ya. Set state sama dengan use state. Misalkan di sini 0 aja state-nya. Nah, terus saya di sini adalah hello world. Kemudian mungkin saya akan bikin misalkan di sini sebuah button ya, yang mana ketika diklik on click itu si state-nya kita tambah 1. Nah, seperti ini. Terus buttonnya di sini misalkan klik, kita refresh. Nah, ini katanya kalau mau menggunakan use state, maka gunakan use client. Jadi dia sifatnya client komponen, bukan server komponen. Nah, ini agak sedikit ribet ya kalau misalkan pakai next app router. Jadi kita gunakan use client seperti ini. Di bagian atas. Ini jadinya client komponen ya. Oke, kita coba di sini klik. Atau kita tampilkan juga misalkan di sini ya hello world state ya. Nah, hello world 1 klik, hello world 2, hello world 3, hello world 4. Ketika saya klik about, nah, dia 5, tapi ketika saya berpindah routing, ya, jadi 0 lagi. Nah, ini cukup sedikit kompleks juga kita memahami ya. Kenapa? Kalau saya pindah, nah, terus kalau saya pindah lagi ke about, jadi 0, tapi kalau saya klik, tapi ini masih ada di dalam about, masuk ke anaknya, jadi 6. Tetap, saya pindah ke home, 0, gitu ya. Nah, ini contoh aja, kalau misalkan pakai template, nah kita coba yang ini, saya kopikan mungkin ya. Saya kopikan yang ini ke layout ya. Saya pindah ke sini. Nah, di sini berarti saya gunakan use state. Jangan lupa import. Yang ini juga sama, kita gunakan use client. Yang ini mungkin saya hapus dulu ya. Buttonnya juga sama, saya hapus dulu. Nah, biarkan aja seperti ini dulu misalkan ya. Yang ini template, kita kosongkan lagi seperti awal. Kemudian saya balik lagi ke layout, kita fokus di layout ya. Kita bedakan dengan template seperti apa ya. Nah, di sini mungkin setelah navbar saya akan tambahkan div ya. Itu misalkan hello world yang isinya ada state-nya kayak tadi ya. Terus saya bikin button yang kalau diklik, on click, maka set state-nya nambah 1. Oh, ini metadata nggak bisa kalau dipakai di client side. Coba kalau saya hapus dulu, bisa nggak pakai use state? Nggak bisa ya. Ya udah, metadatanya kita hapus dulu, terpaksa ya. Jadi saya hapus dulu. Ini sebagai contoh aja ya. Oke. Ini sudah bisa. Baru kita coba klik sekarang ya. Ini saya posisi ada di home. Saya klik. Nah, 3 saya pindah ke about. Tetap ya 4. Kalau pakai layouts itu dia tetap state-nya ke bawah. Tapi kalau pakai templates, tadi saya pindah dari home ke about, dia nggak ke bawah. Atau ini bisa kita pasangkan juga, misalkan ya. Di sini saya balik dulu, mungkin hello world ini saya hapus dulu jadi layouts gitu ya. Biar kelihatan bedanya, layout. Kemudian yang di bagian template saya balikin lagi ya. Ini Ctrl Z aja. Saya balikin lagi supaya lebih kelihatan. Nah, yang hello world ini mungkin saya ubah jadi template ya. Nah, saya coba refresh dulu ya. Saya refresh, balik ke home ya. Ini sudah 0 ya. Template juga 0. Saya klik 1, 1, 2, 2. Nah, perhatikan saya pindah ke about. Nah, yang layout tetap 2, yang template 0 state-nya gitu ya. Artinya apa? Ketika kita berpindah routing ya dari home ke about, maka kalau layout itu di bawah state-nya. Nah, kalau template dia akan melakukan yang namanya new instance ya. Jadi dia instansiasi ulang ya. Artinya adalah si template ini di-reset kembali gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya sedikit perbedaan mengenai layouts dan templates. Keduanya sebetulnya bisa digunakan, sama-sama bisa digunakan. Tapi yang satu ketika kita bermain-main dengan use effect, use state, maka dia tidak akan ikut dibawa untuk state-nya. Tapi kalau di dalam layout, itu akan terbawa state-nya. Jadi itu tergantung ke kebutuhan teman-teman mau menggunakan
layout silakan, mau menggunakan template silakan. Jadi itu ya kurang lebih untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.